Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, hari ini kita akan kedatangan tamu. Tamu ini tamu ya luar biasa lah ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan asbab hidayah bagi umat seluruh alam. Jangan kemana-mana, insya Allah kita akan saksikan sama-sama. Alhamdulillah bro, Masya Allah. Jadi gini, gue nih kan ada channel YouTube nih sekarang nih. Apa nih namanya? Purnomoin sahabat ya. Jadi kan kamu ini kan Masya Allah. termasuk sahabat-sahabat saya lah. Masya Allah. Iyalah, sahabat kita ini, saudara ya. Iya. Sahabat semua. Jadi ada juga sahabat-sahabat yang ada di rumah nih mungkin ya, yang mendengar kan, Masya Allah. yang mendengar cerita-cerita masa-masa waktu masih pendosa gitu kan. Iya. Ketika pendosa ini kok bisa gitu ketemu hidayah itu gimana ceritanya? Coba ceritakan dulu. Masya Allah. Jadi hidayah ini kan memang datangnya dari mana saja. Kebanyakan hidayah ini datangnya ketika kita diuji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau saya pribadi alhamdulillah ketika saya diuji sama Allah, saya hampir goyang Pak. Tapi alhamdulillahnya Allah mempertemukan saya dengan hambanya, seseorang yang memang paham agama. Mungkin ketika saya dalam keadaan diuji dan saya tidak kuat, ketemu sahabat yang memang notabene sahabat yang buruk, mungkin saya bisa pada saat itu bisa mengikuti jejak yang buruk. Iya. Masya Allah. Alhamdulillahnya memang mungkin ini hidayah Allah. Allah memberikan hidayah dan asbabnya dari kesimpulan tadi itu. Kesimpulan tadi, Masya Allah. Jadi apa nih masalah zaman-zaman jahiliyah. Jadi itu yang masalah kita masih pendosa gitu kan. Allahu Akbar. Jadi waktu pendosa sih hobinya ya manusia ini kan banyak dosa semuanya kan. Terus saya ini masih banyak dosa saya. Ketika dikasih nikmat, dikasih rezeki lebih sama Allah, kita lupa akan siapa yang memberinya. Bukan siapa yang memberi nikmatnya. Dan saya pun ketika itu seperti itu di zaman jahiliyah. Mungkin Allah memberikan rezeki saya berlebih pada saat itu, cuma saya pribadi tidak sadar siapa yang memberi rezeki itu. Allah bukan makhluk. Mungkin makhluk sekedar pelantara. Jadi saya alhamdulillah saya di Jakarta. Saya bekerja sebagai security di Jakarta. Selain security di Jakarta, saya kadang ketika libur, ketika ada waktu senggang, saya membantu kawan teman saya. Itu dia kebetulan seorang IO. Seorang IO. Jadi membantu dia, dan akhirnya saya dapat rezeki lebih dari itu. Dapat penghasilan lebih. Penghasilan lebih, tapi saya lupa akan siapa memberi. Lupa saya penghasilan. Masya Allah. Manusia namanya. Memang ketika kita keluar dari daerah asal kita menemukan sesuatu yang lebih wah dari daerah asal kita. Ya tergantung imannya seseorang tadi. Kalau saya terus terang pada saat itu lemah iman ya. Masya Allah, lemah iman, sangat lemah.
Dan saya akhirnya membantu kawan saya tadi. Membantu, kebetulan dia masuk ke dunia hitam. Dunia hitam. Masya Allah, Itu kudunya masuk ke dunia hitam itu sudah berkeluarga apa belum, gimana itu ceritanya? Jadi Kabar-kabarnya sudah berkeluarga waktu masuk dunia hitam itu. Sudah Ya. Tapi orang rumah tahu nggak bro? Itu waktu kita ini udah masuk dunia hitam gitu. Orang rumah tidak tahu. Taunya kerja, berangkat malam, pulang pagi, membantuin ya teman tadi itu. Cuma orang rumah tidak tahu. Jadi dapat duit ya habis, kurang terus pokoknya tak. Itulah yang namanya apa, dapat rezeki yang tidak berkah itu seperti itu. Kurang-kurangan. Yang berkahnya dari Allah lah. Masya Allah. Jalan-jalan yang baik gitu kan. Masya Allah. Dan akhirnya singkat cerita, pada suatu saat Allah menguji dengan ujian yang ya bagi saya begitu berat. Tapi harus kita pahami lah, sebenarnya Allah hanya menguji ini kan agar kita ini sadar gitu. Masya Allah, ya. Mungkin pada saat itu saya pribadi jauh dalam arti jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Dan saya baru sadari ketika saya diuji sama Allah itu ternyata sayang pada saya. Iya. Allah itu sayang Allah itu. Jadi ketika kita diuji sama Allah itu sayang. Allah itu sayang. Tapi itu tadi pada saat itu ya hampir namanya yang seperti saya bilang tadi, hampir membunuh seseorang. Alhamdulillah lah ya. Tapi alhamdulillah Allah ya tadi, Allah masih sayang sama saya. Dan akhirnya saya dipertemukan sama, saya bilang tadi, simpulan asbab hidayah dari beliau. Mungkin ini asbab hidayah dari beliau. Dan akhirnya saya belajar memperbaiki dirinya, sampai sekarang masih belajar memperbaiki diri. Alhamdulillah sedikit-sedikit belajar memperbaiki diri, belajar paham tentang agama, bersyukur atas nikmat yang telah diberi Allah. Walaupun itu sedikit. Sekarang alhamdulillah ujian tadi sudah terlewati. Ya alhamdulillah lah. Dan saya insya Allah dapat ujian lagi. Bagi saya ini satu ujian. Kenapa? Ketika Allah memberi amanah, bagi saya ini ujian saat ini gitu. Bagi saya ujian. Kenapa? Bisa melalaikan gitu ya, tapi saya minta kepada Allah istiqomahkan saya di jalan nih. Istiqomah saya di dalam dakwah. Allah Akbar. Istiqomahkan saya dalam kebaikan, menebar kebaikan di jalan Allah. Minta ya semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Seperti itu tak. Ya minta doanya juga insya Allah. Iya. Agar saya tetap istiqomah. Insya Allah. Iya. Jadi minta doanya juga lah sama sahabat-sahabat yang di rumah. Insya Allah yang lagi nonton gitu ya. Masya Allah. Tadi nama channelnya apa tak? Nama channelnya Purnomo and Sahabat. Iya. Untuk sahabat-sahabat di rumah, jangan lupa subscribe, like and comment di channelnya Purnomo and Sahabat. Semoga Allah mensukseskan dunia akhirat. Amin Allah.
untuk mengakhiri pembicaraan kita ini, kita kasih dulu sebuah lagu untuk mengingatkan para sahabat ya. Masya Allah. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadapi ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti,